alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Al-ayat. Yang saya hormati Bapak Slamet Purwo selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, pimpinan sekolah yang saya hormati dengan segenap jajarannya, para guru dan karyawan, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Perkenankanlah saya mengaturkan puji dan syukur kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan ridhonya kita sekalian pada saat ini telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan silaturahmi dalam rangka kajian agama dan kebangsaan di aula SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Gedung Geraha Ibnu Sina. Para yang saya hormati, kita berharap semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para yang saya hormati, hari ini saya berhadapan dengan para guru dan karyawan SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta sebagai sosok kader pelangsung amal usaha Muhammadiyah. Kalau saya melihat satu persatu wajah Bapak Ibu sekalian ini, setidaknya wajahnya cukup meyakinkan sebagai kader Muhammadiyah. Setidaknya wajahnya. Tetapi saya belum meyakini apakah dalam rangka mengabdi dalam kehidupan ber-Muhammadiyah berislam ini kita semuanya sudah sungguh-sungguh atau belum. Mudah-mudahan sudah. Walau yang saya hormati, sebagai kader Muhammadiyah, pendidik Muhammadiyah, ada satu kewajiban moral yang luar biasa. Bagaimana dengan berfungsi sebagai seorang guru pendidik ini mampu mewujudkan anak didik kita itu sosok pelajar yang beriman bertakwa tetapi berilmu dan berakhlak. Saya meyakini kalau fungsi dan peran guru itu mampu melaksanakan fungsinya dengan baik dan benar dengan sungguh-sungguh, menjadikan anak kita itu beriman, bertakwa dan berakhlak, niscaya itu merupakan jaminan Bapak Ibu sekalian akan digantikan oleh Allah dengan surga Jannatul Naim. Amin.
Kenapa demikian? Karena menghadapi tantangan kehidupan saat ini semakin berat. Apakah itu membina kehidupan pribadi, apakah itu membina kehidupan keluarga, masyarakat, bahkan menghadapi persoalan kebangsaan yang semakin mengalami gradasi moralitas yang luar biasa. Apakah itu presidennya yang rodo punya dulu? Mohon maaf. Apakah itu para menterinya yang dia dari penguasa tapi nyambi penguasa, yang itu menunjukkan betapa rusaknya moral elit politik bangsa yang kita cintai. Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan misi Islam dan kemuhammadiyaan ini, maka setiap kader Muhammadiyah harus mampu menunjukkan jati dirinya sebagai seorang mukmin yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan oleh kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kewajiban moral sebagai petunjuk Allah dalam Al-Quranul Karim. Ayat yang tadi saya bacakan, saya yakin sebagai kader Muhammadiyah pasti hafal dan mengetahui. Terus ini, kok mesam-mesam kita yo orang karena ayat ini merupakan bagian dari langkah-langkah perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam rangka mendirikan Muhammadiyah ketika itu. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ada yang presa artinya? Yang sungguh nek bener 100, nek salah tak dorong ngatus. Ya. Ini Arab mentiba isim. Orang yang saya hormati, Allah menegaskan sesungguhnya kata Allah, orang mukmin yang sebenarnya itu adalah orang yang mengimani Allah dan Rasul-Nya dengan sungguh-sungguh, tanpa reserve. Kemudian dia itu tidak punya keraguan atas firman Allah itu, dan mereka sanggup melaksanakan jihad, berjuang dengan harta benda dan jiwanya, dan dikunci oleh Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang benar. Orang mukmin yang benar dalam kacamata Allah. Yang pertama, orang yang mampu, sosok guru-guru Muhammadiyah yang mampu menegakkan prinsip mengimani Allah dengan penuh kesungguhan, mengimani Rasulnya dengan penuh kesungguhan. Manusia yang menempatkan posisi Allah dan Rasul itu di atas segalanya. Manusia boleh cinta kepada harta, silakan kata Allah. Manusia boleh cinta kepada anak dan istri, silakan. Bahkan Allah dan Nabi-Nya menyatakan siapapun juga yang cinta dengan jabatan dan kekuasaan, silakan. Tetapi kata Nabi, jangan sekali-kali cintamu kepada harta benda, cintamu kepada keluarga, cintamu kepada kekuasaan, jangan melebihi cintamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inilah yang menyangkut masalah prinsip akidah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, setiap guru Muhammadiyah, setiap kader Muhammadiyah harus mampu berpegang teguh kepada prinsip dasar mukmin yang benar itu adalah mukmin yang mampu menegakkan esensi iman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan sungguh-sungguh, dan cintanya itu tidak ada yang mengalahkan selain cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu boleh cinta kepada suaminya yang ganteng, boleh. Bapak cinta kepada istrinya, boleh. Tetapi jangan sekali-kali cinta seorang muslim dengan istri, dengan suami melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberhasilan Muhammadiyah pada zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan karena apa? Karena hampir sahabat Kiai Dahlan, kalau zaman Nabi termasuk para sahabat Nabi adalah orang-orang yang menegakkan prinsip akidah Islam itu dengan gerakan yang nyata. Orang yang saya hormati. Yang kedua, setiap kader Muhammadiyah termasuk pulau panjenengan sami itu malam yartahu, tidak ragu-ragu atas segala firman Allah dalam Al-Quran Nul Karim itu yang wajib kita imani dan kita laksanakan bersama-sama. Lalu yang ketiga, para kader Muhammadiyah, guru-guru Muhammadiyah harus mampu menegakkan prinsip orang yang mampu berjihad dalam pengertian wajahadu itu kerja keras, kerja sungguh-sungguh, nek dadi guru ya harus punya kesungguhan. Bagaimana kita membangun kesadaran anak, mempunyai ilmu agama, mempunyai akhlak yang baik, mempunyai ilmu sampai berhasil. Jangan sekedar sebagai seorang guru, kewajiban kita menyampaikan ilmu kepada anak didik yang kita sampaikan, tetapi menyampaikan prinsip pesan agama dalam ilmu. Agama dan akhlak itu terputus karena ilmu pengetahuan. Saya pernah